Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kreatif. Pagi ini kita bertemu lagi dalam channel YouTube kita, channel YouTube Kimia Kreatif dalam materi redox dan elektrokimia. Nah, untuk lebih jelasnya tentang materi ini, kamu ikuti terus video ibu ya. Jangan kemana-mana. Oke? Oke, siswa kreatif sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reduksi dan oksidasi. Sebelumnya di kelas 10 kita tentunya sudah memahami pengertian reduksi dan oksidasi. Namun kali ini tidak ada salahnya kita mengulang sedikit pengertian tersebut, mengingat kembali pengetahuan kelas 10 agar memantapkan kita untuk melanjutkan ke materi di kelas 12 ini. Baiklah, kompetensi dasar yang ingin dicapai dari pertemuan kali ini adalah menyetarakan persamaan reaksi redoks dan menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau pereduksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, sebelum kita mencapai kompetensi dasar ini, maka ada baiknya kita mengetahui dulu beberapa hal di dalam menunjang keberhasilan kita mencapai kompetensi dasar. Berikutnya, kita akan sampai kepada tujuan pembelajaran. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita menyetarakan penyetaraan reaksi redoks, maka pertama sekali kita harus, setelah belajar ini, kamu semua harus mampu menjelaskan pengertian reaksi reduksi, oksidasi, dan redoks. Kamu juga harus mampu menunjukkan mana contoh reaksi reduksi, oksidasi, dan redoks. Dan mampu menunjukkan contoh aplikasi redoks dalam kehidupan. Lanjut. Nah, contoh beberapa peristiwa redoks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya, yaitu peristiwa pembakaran. Karena di sana terjadi pelepasan dan penangkapan elektron. Oke, ini disebut dengan peristiwa pembakaran. Ini salah satu contoh aplikasi redoks dalam kehidupan. Berikutnya adalah peristiwa fotosintesis. Fotosintesis juga merupakan aplikasi redoks dalam kehidupan, di mana di sini terjadi pertukaran energi dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Terjadi hubungan timbal balik, di mana tumbuhan menghasilkan oksigen dan manusia menghirup oksigennya dan mengeluarkan karbon dioksida. Berarti di sini terjadi reaksi redoks. Berikutnya, aplikasi redoks dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada apel ya. Oksidasi pada apel. Buah apel itu kalau kita potong, baru potong itu warnanya kan putih. Nah, ini putih warnanya. Tapi setelah beberapa detik atau beberapa menit kemudian, maka berubah permukaannya menjadi kecoklatan. Nah, kecoklatan itu artinya buah apel itu telah mengikat oksigen atau mengalami oksidasi. Maka itu salah satu aplikasi redoks dalam kehidupan. Berikutnya, ini yang paling sering kita temui, yaitu perkaratan besi. Jadi peristiwa perkaratan besi berarti bereaksinya besi logam dengan uap air dari udara, sehingga terbentuklah karat besi seperti ini yang berwarna kecoklatan. Oke. Berikutnya, reaksi redoks. Pengertiannya ya. Reaksi redoks itu berarti terbagi dua, reduksi dan oksidasi.
Nah, reduksi itu berarti penangkapan elektron. Berarti juga pelepasan oksigen. Berarti juga penurunan bilangan oksidasi. Nah, 3 pengertian ini semuanya menunjukkan reaksi reduksi. Jadi kalau terjadi penangkapan elektron, terjadi pelepasan oksigen atau penurunan bilangan oksidasi, maka reaksi tersebut disebut dengan reduksi. Yang kedua yaitu oksidasi. Oksidasi berarti kebalikan dari reduksi, pelepasan elektron, penangkapan oksigen, dan kenaikan bilangan oksidasi. Jadi, reduksi adalah reaksi kebalikan daripada oksidasi. Ketika kedua peristiwa ini terjadi, maka disebut redoks. Nah, sebelumnya kita lihat dulu contoh reaksi reduksi. Ini contohnya. Ya. Di sini berarti mengalami reaksi reduksi. Jadi yang mengalami reaksi reduksi ini yang di dalam kotak. Ya, pertama seperti ini, kemudian berubah menjadi SO2 tambah O2. Berarti tadinya O-nya 3, sekarang tinggal 2. Berarti di sini terjadi pelepasan oksigen. Tadi artinya berarti reduksi. Ini juga pelepasan oksigen. Ini juga pelepasan oksigen. Berarti terjadi reduksi. Contoh reaksi oksidasi. Nah, ini contohnya. Kebalikan dari reduksi tadi kan oksidasi. Kalau reduksi melepaskan oksigen, berarti oksidasi menangkap oksigen. C menangkap O2 menjadi CO2. Fe menangkap O2 menjadi Fe2O3. S menangkap O2 menjadi SO2. SO2 yang O-nya 2 menangkap O2 lagi menjadi SO3. Nah, ini namanya reaksi oksidasi. Oke. Selanjutnya reaksi redoks. Nah, ketika reaksi terjadi di mana peristiwa penurunan bilangan oksidasi atau yang disebut dengan reduksi tadi sekaligus disertai dengan peristiwa kenaikan bilangan oksidasi atau disebut saja reaksi oksidasi. Jadi peristiwa ini terjadi dalam waktu yang sama atau bersamaan atau disebut juga dengan spontan atau serta-merta, maka disebutlah reaksinya reaksi redoks, reduksi dan oksidasi. Nah, ini contohnya. Nah, reaksi antara Cu2 positif dengan Al menghasilkan Cu menjadi Al3+. Di sini Cu tadinya bilangan oksidasinya 2. Setelah bereaksi menjadi 0. Berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi atau disingkat biloks, maka Cu mengalami reduksi. Sedangkan Al dari 0 menjadi Al3 positif, berarti disebut mengalami kenaikan biloks atau disebut reaksi oksidasi. Nah, kenapa ini Cu positif 2, Al biloksnya 0, Al3 plus 3, itu sudah ada aturannya. Kamu buka lagi nanti buku tentang aturan penentuan biloks dari unsur dalam senyawa. Itu di kelas 10 sudah kita pelajari. Oke, berikutnya contoh reaksi redoks. Nah, contoh nomor 1. Nah, ini dia. CuSO4 tambah 4Ki menjadi 2CuI ditambah E2 tambah 2SO4. Nah, Cu tadi di sini bilangan oksidasinya 2 yang warna kuning berubah menjadi 1, berarti dari 2 ke 1 itu turun, berarti mengalami reduksi. Berarti zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Zat yang hasil reduksi, peristiwanya reduksi. Kemudian yang mengalami oksidasi yaitu K. K ini dari bukan K ya, tapi I. Oksigen. I itu iodium ya, iodium
dengan bilangan oksidasi min 1 berubah menjadi 0. Dari min 1 ke 0 itu kan naik. Maka Ki disebut sebagai reduktor. Zat yang mengalami oksidasi namanya reduktor. Sedangkan I2 zat hasil oksidasi. Itu contoh yang kedua. Nah, yang mengalami reduksi adalah Cr2O3 dari Cr-nya ya. Cr-nya ini dari 3 plus menjadi 0. Berarti turun. Sedangkan Al-nya dari 0 menjadi 3. Berarti naik. Berarti namanya oksidasi. Jadi setiap reaksi di mana peristiwa reduksi, penurunan bilangan oksidasi, disertai dengan oksidasi, kenaikan bilangan oksidasi, maka disebut reaksi redoks. Contoh berikutnya, Zn tambah 2HCl menjadi ZnCl2 ditambah H2. Zn dari 0 berubah menjadi positif 2, itu namanya oksidasi. H dari positif 1 berubah menjadi 0, maka disebut reduksi. Oke, selanjutnya. Nah, Cu dari 0 ke 2 namanya oksidasi. N dari 5 ke 4 turun. Namanya reduksi. Maka namanya reaksi ini reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, bagaimana pula dengan autoredoks, yaitu reaksi redoks, di mana zat yang mengalami reduksi juga mengalami oksidasi. Jadi zat yang mengalami reduksi, dia juga yang mengalami oksidasi. Ini contohnya, Cl2. Pada reaksi ini Cl2 tambah 2 NaOH menghasilkan NaCl tambah NaClO tambah H2O. Maka Cl2 yang bilangan oksidasinya 0, pertama sekali dia berubah menjadi Cl- pada NaCl. Maka turun dari 0 ke min 1. Kemudian dia mengalami kenaikan dari 0 menjadi plus 1 pada NaClO. Berarti yang mengalami reduksi adalah Cl2, yang mengalami oksidasi juga Cl2. Jadi zat itu sendiri maka disebut dengan autoredoks. Nah, ini contoh lagi autoredoks. Nah, si Cl juga dari plus menjadi min. Kemudian dari plus 1 menjadi plus 5. Dari plus 1 menjadi min turun, plus 1 menjadi plus 5 naik. Maka dia yang mengalami reduksi, dia juga mengalami oksidasi. Oke, paham ya sampai di sini? Kita lanjutkan. Nah, mudah-mudahan memahami materi tadi. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Baiklah, demikian tadi penjelasan tentang reaksi redoks. Semoga kamu dapat memahaminya. Semangat terus dalam belajar, jangan pernah putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.